Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafiza Bella dengan NIM 21102010002. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang sikap muslim terhadap orang murtad. Yang pertama yaitu memahami makna murtad. Kata murtad berasal dari kata raddah yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, dan mencegah. Kata ini juga berasal dari kata irtad yang berarti kembali, mundur, dan membalik. Istilah murtad sendiri berasal dari gabungan kata irtadda an dinihi yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan komunitas muslim awal, kata ridda beserta turunannya dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik pemisahan politik dari komunitas muslim. Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang yang murtad terjadi karena mereka melakukan pengkhianatan terhadap komunitas muslim seperti bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam. Selanjutnya yang kedua ada sikap muslim terhadap orang murtad. Dalam tata hukum Islam, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan yang kriminal dan harus dipenjarakan. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Sikap muslim terhadap orang murtad sama dengan ketentuan umum tentang hubungan muslim dengan non-muslim. Bergaul atau berhubungan dengan non-muslim dalam ruang lingkup kemasyarakatan boleh dilakukan, termasuk menyantap makanan suguhan ketika bertamu di rumah orang non-muslim. Sepanjang makanan itu termasuk makanan yang diharamkan atau yang mengandung sesuatu yang haram, itu tidak diperbolehkan. Karena menerima tamu atau bertamu ke rumah non-muslim harus bersikap baik dan dengan penuh penghormatan. Selanjutnya yang ketiga itu ada ayat yang membicarakan tentang murtad. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazalu yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang di jalan Allah, ingkar kepada Allah atau menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surat Muhammad ayat 25 yang berbunyi, Innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum hudasyaitan saula lahum wa amwalahum. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjakan angan-angan mereka. Dan sebagian mufasir juga mengartikan murtad dalam ayat itu bagi orang-orang yang munafik yang tidak bersungguh-sungguh dalam berislam atau mengaku Islam tetapi hatinya kafir. Dikutip dari Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkam Al-Quran jilid 8 halaman 531. Dan yang keempat yaitu ada hukum ikut merayakan hari besarnya non-muslim. Dalam fatwa tadi dijelaskan dengan tegas menyatakan bahwa mengikuti perayaan ibadah non-muslim hukumnya itu haram. Termasuk tidak dianjurkan mengucapkan selamat untuk hari-hari besar peribadahan orang non-muslim seperti Natal. Sebab kerukunan beragama hanya bisa terjadi di luar bidang akidah dan ibadah. Umat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan non-muslim dalam persoalan muamalah duniawiyah saja.
Karenanya, seorang muslim tidak diperbolehkan mengikuti prosesi Natal, tetapi bila dalam rangka membantu persiapan perayaan Natal seperti persiapan tempat, tenaga, dan keamanan diperbolehkan saja. Sekian presentasi PPT dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.